Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab, siapa yang dilahirkan? Siapa yang dilahirkan? Yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya? Apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam? Siapa? Coba jawab. Coba dia dudukkan, jangan sama Entok ya. Kalau Entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian gak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan gonjes, dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa mencari dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa tertutup. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang dioekkan? Coba! Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan urusannya dan dimudahkan rezekinya tentunya. Jumpa kembali dengan catatan Islam yang kami uraikan dalam bentuk video. Semoga media ini bisa menambah pengetahuan, renungan, dan menambah wawasan dari kejadian yang pantas untuk kita ketahui bersama. Semoga ada hikmah daripadanya. Pertanyaan Ratu Entok ini sama sekali tidak ada relevan dengan keilahian Tuhan Yesus Kristus. Ya, pertanyaan Ratu Entok ini sama sekali tidak ada relevan terhadap kelahiran Yesus Kristus. Ya, pertanyaan ini tidak berbobot sama sekali. Ya, mengapa? Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menunjukkan bahwa Ratu Entok sendiri tidak tahu sama sekali dan tidak paham sama sekali mengenai atau tentang Yesus Kristus. Itulah sebabnya pertanyaan ini muncul karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian oleh Ratu Entok terkait dengan kelahiran Yesus Kristus. Perlu Anda pahami bahwa kelahiran Yesus Kristus tidak ada kaitannya dengan pertanyaan Ratu Entok. Ya, Yesus Kristus dikandung oleh Maria bukan karena hubungan secara biologis. Ya, bukan karena adanya hubungan secara biologis, bukan. Ya, Alkitab mencatat bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah anak dari Roh Kudus. Ratu Entok, belajar dengan baik. Jangan hanya klaim-klaim sana sini, dengar sana sini, lalu Anda menyimpulkan dan mempertanyakan, sementara pertanyaan Anda tidak berbobot sama sekali. Yang kedua, Ratu Entok mengajak untuk debat secara sejarah dengan Ustadz Abdul Somad. Ratu Entok mengatakan tanpa menggunakan kitab suci masing-masing. Oke, hamba Tuhan dan para pendeta sudah siap berdebat kepada Ustadz Abdul Somad. Ya, Ratu Entok silakan hadirkan Ustadz Abdul Somad. Orang Kristen dan para pendeta sudah siap meladeni Ustadz Abdul Somad itu. Jangan hanya berkuar-kuar dan lalu ia menghujat dan menghina salib, simbol iman Kristen. Buktikan dong, ya, debat terhadap para pendeta umat Kristen. Ya, sekali lagi pendeta-pendeta besar sudah siap melayani Ustadz Abdul Somad itu untuk debat. Elia Miron atau Elia Hathaway adalah seorang selebriti atau selebgram dan TikToker yang dikenal karena membahas permasalahan sensitif antara teologi tiga agama Abrahamaik. Sebenarnya bukan Abrahamaik ya, karena agama Abrahamaik pastinya hanya Islam. Abraham tidak pernah mengajarkan Kristen ataupun Yahudi. Nah, apa yang dibahas oleh Elia Miron ini kaitannya dengan teologi Islam dan Kristen. Sebagai akibatnya, Elia menjadi sosok kontroversial dalam permasalahan tiga kepercayaan ini. Elia dikabarkan telah meminta agar Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi terhadap Al-Quran yang notabene adalah kitab suci umat Islam. Dan bahkan dia telah menggelar sebuah petisi. Elia menganggap bahwa Al-Quran telah menjiplak Alkitab, dan secara khusus meminta untuk merevisi surah Al-A'raf ayat 157. Seorang vlogger Kristen menanggapi pertanyaan Ratu Entok yang begitu marah terhadap si Gonjes atau yang biasa kita kenal dengan Elia Miron.
Sebenarnya dia adalah seorang laki-laki, tetapi gaya bicaranya dan logatnya seperti seorang perempuan. Apalagi ketika dia membahas tentang perbandingan agama antara Yesus Kristus dan Nabi Isa alaihissalam, hingga akhirnya membuat marah seorang ibu rumah tangga yang memang gemar berselancar di dunia debat lintas agama di TikTok. Seorang kreator Kristen yang penampilannya hampir mirip dengan si Elia Miron ini, dengan jenis kelamin yang tidak diketahui apakah dia seorang wanita atau lelaki, namun pastinya semua yang dikatakannya tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh si Ratu Entok ini. Sepertinya umat Kristen sangat malu ya, Besti, mengakui bahwa Yesus semasa bayi perlu diberikan perawatan oleh ibunya selayaknya bayi dan balita pada zaman now. Dan jika tidak dirawat atau diberikan ASI, maka bisa jadi dia akan kekurangan gizi, stunting, atau gizi buruk. Ya kan, Besti? Jemaat Kristen ini juga menantang Ratu TikTok untuk mempersiapkan debat Ustadz Abdul Somad dengan para pendeta-pendeta besar yang ternama dari umat Kristen. Nah Besti, dalam catatan Islam kali ini kami mempunyai 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa umat Kristen begitu malu menjawab pertanyaan Ratu Entok ini dan malah menganggap semua perkataannya menghina Yesus? Dan pertanyaan yang kedua, mungkinkah terjadi debat antara Ustadz Abdul Somad dengan para pendeta ternama? Kira-kira para pendeta berani nggak ya melawan Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Hidayat ya ini? Oke lah Besti, kalian juga boleh kok ikut menjawab sebagai perwakilan dari para panelis Kristen yang tidak ingin berkomentar. Bagaimana dengan komentar Anda? Berikan pendapat Anda pada peristiwa yang terjadi di video hari ini.